Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kegiatan hari ini, yaitu Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital, di mana kita harus ketahui terkait perlindungan apa saja yang harus diberikan kepada konsumen dan juga apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di era digital seperti ini. Di sini digambarkan bahwa segala hal di dunia ini sudah mulai berkembang ke era digital, maka perlu adanya perubahan dan juga adanya proses adaptasi terhadap masyarakat. Contohnya di sini adalah digital platform, contohnya lagi ada financial service, dan yang terakhir mengenai business operation. Nah, berkaitan dengan digital platform, contohnya ada e-commerce sebagai platform online, kemudian adanya pemesanan makanan online, kemudian ada juga layanan kesehatan secara online, dan juga adanya layanan pendidikan secara online, tempat-tempat les, kemudian tempat-tempat belajar secara online ataupun digital. Berkaitan dengan financial service, ini ada asuransi, kemudian digital lending, adanya investasi yang bisa dilakukan secara online, dan juga digital payment. Ini berkaitan kalau misalnya kalian tadi, teman-teman beli ataupun belanja secara online, maka pembayarannya pun selain bisa dilakukan dengan cash on delivery, bisa dilakukan melalui metode transfer, ataupun ada yang dikatakan sebagai digital payment yang ditampung di dalam rekening bersama. Kemudian yang terakhir terkait dengan business operation, adanya remote working. Sekarang kalau teman-teman lihat fenomenanya di masyarakat adalah orang-orang bisa melakukan pekerjaan di mana saja secara online. Kantornya di luar negeri, kita ada di sini, mereka bisa bekerja. Kemudian adanya inovasi terkait dengan apapun yang kita butuhkan dan adanya kerjasama-kerjasama internasional ataupun kerjasama nasional yang bisa dilakukan secara online ataupun berpisah tempat. Dan yang terakhir berkaitan dengan digital platform seperti perbankan digital, kemudian vintage, ada lagi layanan-layanan keuangan lainnya. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini terkait dengan era digital adalah bahwa transaksi online ini semakin pesat berkembang. Teman-teman pasti semenjak masa pandemi lebih banyak menyukai transaksi secara online, nggak perlu pergi ke pasar ataupun ke mall secara langsung. Kalau memang nggak urgent, lebih suka melalui online, di mana fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh e-commerce ini biasanya banyak yang menguntungkan. Di antaranya adalah layanan bebas ongkir, kemudian banyaknya potongan-potongan ataupun diskon, jadi transaksi online ini semakin tumbuh secara pesat. Kemudian pembukaan perbankan sekarang tidak terlalu sulit, di mana mereka tidak perlu mewajibkan kita sebagai calon nasabah untuk datang ke bank langsung, bertemu dengan customer service, kita mau bilang, "Mbak, saya mau buka rekening." Tapi kita sekarang bisa melalui layanan online, bisa buka langsung secara online. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi digital. Teman-teman mahasiswa tentu udah akrab banget sama yang namanya ChatGPT, ada yang terkait dengan AI, dan lain-lain. Itu fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang. Nah, karena fenomenanya tadi sudah jelas nyata di depan kita merasakan, kita menikmati, kita menjalankan, maka kita harus tahu juga bahwa fenomena tersebut akan menimbulkan ancaman-ancaman terhadap kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ancaman siber. Di sini karena semuanya dilakukan secara komputerisasi ataupun tidak dilakukan secara langsung, maka kejahatan siber ini akan menjadi hal yang mengincar kita semua. Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, apapun yang ada di dalam aplikasi itu terancam untuk bisa dinikmati oleh orang banyak. Kemudian berkaitan dengan meningkatnya data yang terekspos. Kalau misalnya kita main media sosial, kemudian transaksi secara online, kita biasanya diminta untuk memasukkan data-data pribadi. Selain nama, tanggal lahir, email, alamat, ataupun data-data pribadi lainnya, itu semuanya lebih banyak yang terekspos ke dalam digital platform tadi. Nah, caranya adalah bagaimana kemudian antara fenomena dan ancaman ini bisa menjadi suatu hal yang tidak menjadi hambatan, maka perlu diterapkan adanya ESG atau Environment, Social, dan Governance. Di sini kemudian harus diterapkan tata kelola perusahaan, khususnya tata kelola pendataan tadi, karena digital tentunya bermain-main dengan data pribadi kita, sehingga privasi kita lebih terjamin. Nah, kalau privasi ataupun data-data yang ada di dalam platform digital tadi sudah terjamin, maka akan terjadi adanya corporate sustainability. Jadi perusahaannya akan berkelanjutan, nggak bangkrut di tengah jalan, kemudian menimbulkan kerugian untuk konsumen-konsumen lainnya. Nah, ini yang bisa kalian lihat di dalam paparan, ada beberapa contoh hal yang terjadi di dalam masyarakat. Ini adalah akibat negatif dari adanya
perkembangan era digital. Berkaitan dengan keuangan, tentunya ada di bawah OJK. OJK di sini merilis adanya 4 modus rekayasa sosial, kemudian berkaitan dengan rekening yang tiba-tiba uangnya menghilang, kemudian adanya kejahatan cyber lainnya, yaitu phishing. Nah, beberapa modus terkait dengan siber berkaitan dengan keuangan adalah ada skimming dan juga ada social engineering. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan-kemampuan di bidang siber, dan korbannya adalah orang-orang yang biasanya memiliki pengetahuan yang kurang. Skimming di sini artinya adalah penggandaan kartu dengan memasang skimmer di mesin ATM, kemudian adanya kamera untuk bisa mencari tahu nih PIN ATM kita berapa. Makanya disarankan di mesin-mesin ATM sekarang adalah ketika kita melakukan transaksi di ATM itu kita harus menutupi bagian pengisian PIN. Kemudian kalau berkaitan dengan social engineering, ini adalah rekayasa sosial berkaitan dengan kalau misalnya penipu ini bisa melakukan manipulasi ataupun memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi. Biasanya kalau kita mendapatkan suatu permasalahan, orang-orang kan kita lebih panik. Nah, orang yang ahli tadi, penipunya akan memanipulasi kita. Adanya kesalahan kita butuh bantuan orang, kemudian orang tersebut akan memanipulasi kita. Padahal itu adalah cara ataupun modus mereka melakukan penipuan. Nah, upaya-upayanya atau upaya penanganan dari modus-modus tadi adalah ada upaya preventif atau pencegahan, ada upaya kuratif atau penyelesaian. Nah, upaya preventifnya di sini diantaranya adalah edukasi mengenai kepedulian keuangan. Ini biasanya dilakukan sosialisasi oleh pihak-pihak tertentu seperti OJK, perbankan, ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya terkait dengan peringatan-peringatan dan juga notifikasi pada perbankan itu sendiri. Kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan ads, campaign, ataupun sosialisasi lainnya. Ini dilakukan oleh lembaga pemerintahan, biasanya Kominfo, atau kita sebagai akademisi, kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana mereka harus aware terhadap keamanan data pribadi, kemudian bagaimana mereka harus peduli terhadap investasi, itu bisa kita lakukan untuk terjun langsung ke masyarakat. Kemudian adanya FDS, ini adalah suatu sistem yang kemudian bisa melakukan decline atau penolakan terhadap rekening atau kartu yang diduga melakukan permasalahan. Dan yang terakhir adalah penyuluh digital, ini dilakukan untuk mengajak masyarakat, atau di sini adalah istilahnya 3A, ajak, ajari, dan amankan terkait dengan kepedulian bertransaksi di era digital seperti ini. Nah, penanganan kuratifnya di sini adalah berkaitan dengan penegakan hukum. Dibutuhkan regulasi dan juga lembaga sebagai pihak yang dapat melakukan penyelesaian sengketa. Misalnya penangkapan oleh pihak kepolisian atau Bariskrim terkait dengan hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat. Pihak kepolisian sebagai aparatur hukum ini harus memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan siber. Tanpa mengenal jumlah kerugian material, harus dilakukan penyelesaian. Kemudian bisa juga melakukan blokir rekening atau blacklist NIK terhadap orang-orang yang melakukan penipuan tadi. Dan yang terakhir adalah melakukan take down akun palsu. Nah, sehingga berkaitan dengan hal-hal seperti ini, teman-teman sekalian sebagai pengguna platform digital diharapkan bisa lebih berhati-hati lagi, dan juga tadi ya menyampaikan kepada masyarakat untuk juga berhati-hati, lebih peduli terhadap regulasi-regulasi yang ada, dan jangan asal melakukan penginformasian kepada pihak-pihak yang tidak dikenal. Jadi di sini butuh peran teman-teman semuanya nih sebagai mahasiswa untuk menyebarkan kepada masyarakat supaya transaksi ataupun hal lainnya yang dilakukan di era digital ini lebih aman dan meminimalisir adanya tindak kriminalitas. Sekian untuk pertemuan hari ini, kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk materi-materi yang lain. Terima kasih.